Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 78 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-55. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan, dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka, dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya, dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun, dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mukjizat-mukjizat di padang Zoan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat, dan hasil jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan embun pagi. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan hes, dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar, ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar, dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat dari seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini, yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka. Demikianlah ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagian ayat ini memberikan kepada kita pengajaran tentang kesetiaan Allah atas segala janjinya pada manusia, pada umatnya yang tidak setia kepadanya. Padahal kita tahu bahwa sungguh Tuhan nyata hadir di dalam kehidupan umatnya, membebaskan umatnya dari segala bencana dan perbudakan, memberikan kehidupan kepada umatnya di tengah-tengah murkanya atas banyak orang yang berbuat jahat kepada Tuhan dan sesama manusia. Umat Tuhan sesungguhnya sudah tahu dan sudah menyaksikan karya Tuhan yang ajaib yang membebaskan dan melepaskan mereka, dan bahkan menunjukkan murkanya dengan hukuman terhadap orang-orang kafir, penyembah berhala dan orang-orang jahat itu. Tetapi sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa. Mereka beberapa kali memberontak terhadap Tuhan di padang gurun. Bahkan mereka masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Padahal mereka menyaksikan juga dalam pengamatan dan pengalaman mereka bagaimana Tuhan melindungi dan memberi kemenangan atas musuh-musuh umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sebagai orang percaya tidak bisa setia kalau Tuhan tidak setia. Tetapi itu bukan berarti kita mengabaikan ketaatan kepada Tuhan. Seperti yang diteladani atau dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Allah yang inkarnasi, taat secara pasif atas segala pengutusan dan penyataannya di dalam kehidupannya, dan sekaligus taat secara aktif karena ia selalu melakukan kehendak Allah, menaati firman, dan menyatakan mengerjakan itu dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang setia, yang taat sesempurna Yesus Kristus Tuhan kita. Kita seperti orang Israel yang setelah berdosa, meminta ampun, mendapat kelepasan, mendapatkan berkat, lalu di tengah-tengah keamanan dan kenyamanan, berdosa lagi, dan terus siklus berdosa itu silih berganti seumur hidup kita. Seharusnya tidaklah demikian, karena kita, orang percaya, tidak lagi hidup di dalam ketaatan semu atau ketaatan religiusitas. Kita yang telah ditebus oleh Kristus, diadopsi sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, menerima pembenaran dan proses pengudusan. Seharusnya kita menyadari bahwa kita tidak lagi membiarkan dosa menggerogoti kerohanian kita dan kehidupan kita. Kita dengan sengaja seharusnya mematikan dosa dan menjalankan hidup yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia, seperti yang dikehendaki Allah kepada kita umatnya. Kita seringkali hanya mau taat kalau ada kesulitan dan terlihat nyata ada tanda mujizat dan perbuatan baik. Tetapi dalam keseharian kita sering atau cenderung masih berbuat dosa. Bukankah ini menunjukkan keberadaan kita yang belum taat, belum setia? Itu sebabnya perbuatan-perbuatan kita yang kita tampilkan sesungguhnya menjadi perbuatan yang sia-sia dan tidak bermakna kekekalan. Jikalau bukan Tuhan yang setia memelihara dan menopang hidup kita, menjagai kita supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jikalau bukan Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa dan kebenaran dan penghakiman, maka kita akan selamanya terhilang dan dilarutkan dengan dunia yang berdosa. Akhirnya kita belum atau tidak menampilkan kehidupan Kristen yang sejati. Martin Luther pernah mengungkapkan bahwa kita adalah Kristus kecil. Artinya di dalam dan melalui hidup kita menampilkan karakter yang saleh seperti karakter Kristus. Kita seharusnya memiliki suatu gairah hidup untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sewajarnya meningkatkan kualitas pengetahuan kita, karena Tuhan memurnikan rasio dan hati nurani kita. Namun kenyataannya kita jatuh bangun, bahkan seringkali sampai kita tergeletak dan melupakan tanggung jawab, panggilan, dan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Pemazmur memberikan kepada kita gambaran bahwa Tuhanlah yang berinisiatif memberikan kenyataan hidup berdasarkan pertolongannya. Tuhanlah yang berinisiatif menyelamatkan dan melindungi umatnya. Kita yang lupa dan melupakan perbuatan ajaib Tuhan. Kita yang terus berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak kita. Kita yang seringkali berjalan menurut kemauan kita. Namun karena kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, Tuhan menarik kita, membawa kita. Kita dihajar supaya bertobat, kita didisiplin supaya kita sungguh menjadi murid Kristus yang menjalani kehendaknya. Sayangnya terlalu sedikit orang yang mau dan rela menjadi pelaku firman. Memang pengetahuan, pengertian yang sudah ditulis dan dilontarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan dan
menaati firman-Nya, itu memang terlihat limpah pengetahuan itu, tetapi kesetiaan, konsistensi untuk menjadi pelaku firman masih sangat minim. Karena itu, marilah kita kembali memikirkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tentulah kita harus menyadari hal-hal penting yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh bersandar bergantung kepada Tuhan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan sendiri ketika kita mau menjadi pelaku firman. Di pihak lain, kita juga mengakui bahwa penghakiman Allah atas orang-orang jahat dan atas orang-orang berdosa tidak mengarahkan mereka yang dihakimi itu memperbaharui hidup mereka. Demikian Matthew Henry memberikan penjelasan tafsirannya. Jadi penghakiman Allah tidak memperbaharui hidup mereka yang berdosa dan melakukan kejahatan. Memang melalui murka dan penghajaran Tuhan, ada nyata banyak orang yang malah justru bukan bertobat, tetapi melarikan diri dari Tuhan. Mereka tidak percaya akan kuasa, kekuatan, dan kehendak Tuhan. Orang-orang seperti itu masih bersikeras berbuat dosa, melakukan kejahatan, dan melakukannya dengan sadar. Namun seharusnya kita sebagai orang percaya, sungguh harus melihat bahwa Tuhan Allah serius mengatasi dan menghadapi kejahatan manusia. Tuhan Allah menyatakan penghukumannya kepada mereka yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, akan membukakan pemikiran yang memberikan dampak kepada seseorang yang mau bertobat. Dan kemauan bertobat itu adalah anugerah. Kita maunya kembali kepada Allah dengan tulus hati, bukan pura-pura, bukan hanya religiusitas kita. Sebab di pihak Tuhan, Tuhan tidak hanya mengampuni kesalahan, karena Dia adalah Allah yang penuh cinta kasih, tetapi juga Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menyadari bahwa memang Tuhanlah hakim yang berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan adalah hakim atas dosa-dosa umatnya. Dan sekaligus Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan bagi setiap orang yang mau percaya dan taat kepadanya. Kita bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, pembebasan yang dilepaskan Tuhan bagi kita, bukan hanya bagi umat Israel yang ada di Mesir, tapi pembebasan Tuhan atas hidup kita yang terbelenggu oleh dosa, kejahatan, dan kebiasaan buruk, sehingga kita tidak mengalami keterpisahan kasih dengan Allah. Kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit menghadapi dan melawan keberdosaan, sehingga kita terlepas dari murka Allah, dan kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita menyaksikan terus perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam pergumulan hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.